kelas 8D dari SMP Negeri 2 Dauan. Saya berada di Wisma Karya yang berada di Jalan Ade Irma Suryani Nasution. Namanya Raja Purba atau Stegodon. Usianya sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Kerangka manusia purba. Danap yang peninggalan budaya Duluson ya. Ini ditemukan di daerah Serang Panjang, tepatnya di situ Pantai. Ini adalah alat untuk upacara adat zaman dahulu pada masa kerajaan Hindu. Mayat itu yang meninggal dibakar, jadi abunya dimasukin ke dalam sungai. Ini adalah masterpiece-nya Museum Subang. Karena di Indonesia itu cuma ada 3 ya, ini barang yang langka. Yang salah satunya di Subang yang paling besar, Subang, Kerinci, dan Madura ya. Ini daerah Serang Panjang, tepatnya di situ Pantai yang upacara adat. Ya, ayo kita lihat. Ini ada replika patung nadi atau ini hewan sapi jantan. Ini replika ya. Pamanukan NCA 9 dari Subang. Ini adalah ini asli dari Belanda ya, ini dari dalam tuan tanahnya Kota Subang yang punya gedung. Dipimpin oleh Demak, kalau sekarang dengan camat. Nah, ini pakaian para Demak. Ini ada alat ini ada alat daun. Tetep diorama pertempuran di Cisembar Tanjung Siang. Ini Indonesia sedang melawan Belanda. Jadi setelah merdeka, Belanda masuk ke Indonesia dan terjadi beberapa peperangan di Indonesia. Salah satunya di Tanjung Siang ini. Atau pabrik tekstil ya, jadi dengan alat tradisional ini, jadi kita menenun untuk bahan baju pakaian, namanya tenun gentreng.
ada bupati pertama tahun 1906 sampai 1998 yang ada. Bupati kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan ya. Kawan-kawan silakan masuk ke bioskop ya, bioskop. Bagi Wadawan, selamat datang, selamat berkunjung di Museum Subang. Kalian ini adalah tempat keliling terakhir di mana kalian bisa menyaksikan film dokumenter tentang sejarah Subang ya. Karena mungkin kecamatannya berdekatan dengan Kalijati. Kalijati itu ada juga sejarah yang tidak akan terlupakan, di mana menyerahnya Belanda via Jepang ya. Itu adanya posisi di daerah Kalijati yang terletak di Lanut Sudiadharma. Di sana ada rumah sejarah saksi bisu ya, menyerahnya Belanda via Jepang, dan di situ akte tulis juga yang atau naskahnya ada ya. Di sana kalian bisa keliling-keliling melihat juga ada museum Dirgantara yang ada kapal-kapal sejarah ya. Dan selanjutnya destinasi wisata Subang akan kami tampilkan beserta oleh-olehnya. Bapak tidak akan lama-lama lagi bercerita. Selamat menyaksikan maka. Pada saat itu, Letnan Jenderal Walter Robert de Grave, Komandan Kenil, memikirkan sebuah tempat yang luas di dekat Pamanukan dan Jasem, dan dipilihlah Kalijati untuk dijadikan bandara atau Fitvel Kalijati. Nah, pada bulan Januari 1919, datanglah pesawat Glenn Martin yang sudah dimodifikasi roda mendaratnya, diangkut menggunakan kereta api dari stasiun Pasir Bungur. Nah, selanjutnya diangkut oleh para buruh angkut sejauh 4 km ke daerah yang terkena air di Kalijati. Pesawat ini dirakit di bawah langit terbuka. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang di tengah malam buta mendarat di eretan-eretan Indramayu, kemudian bergerak cepat. Pukul 6 pagi, Jepang melakukan penyerbuan ke Bandara Kalijati. Peperangan antara Belanda dengan Jepang sampai di Lembang tanggal 6. Pihak Belanda minta diadakan untuk perundingan. Jadi setelah Belanda minta diadakan perundingan yang rencananya diadakan di Jalan Cagak, tapi situasi dan kondisi lebih menguntungkan di Kalijati, maka rumah ini yang dipakai untuk perundingan. Tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Mengingat begitu pentingnya Kalijati bagi Belanda, maka ketika Jepang teguh lutut oleh sekutu, Belanda masuk lagi ke Kalijati untuk menguasai sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Dan pada akhirnya diserahkan secara resmi kepada Angkatan Udara Indonesia pada tanggal 27 Januari 1950.
sebagai pusat kegiatan PNTRS. Gedung ini merupakan kantor pusat PNTRS. Kantor pusat PNTRS yang kita kenal sekarang sebagai Hotel Subang Plaza dan era PNTRS yang pernah dikunjungi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di antaranya ruangan kerja, beberapa daerah di Kasomalang. Pabrik teh tambakan. Kunjungan ke Pagaden. Perusahaan kopi Pasir Bungur. Sukamandi. Buka Negara. Gedung Wisma Karya tahun 1931. Jalan menuju arah Bandung depan gedung Wisma. Gedung Wisma Karya pada masa PNTRS sering digunakan sebagai tempat pertemuan. Wisma Karya sekarang telah menjadi ikon Kabupaten Subang dan kini berubah menjadi Museum Subang. Kegiatan-kegiatan perekonomian di masa lalu bisa kita lihat di antaranya pasar-pasar yang ada di Pamanukan 1930, kemudian pasar Kalijati tahun 1940, dan Jaga tahun 1953. Kemudian ada perkebunan tanaman sesal di Sukamandi, pengolahan kopi di pabrik Sukamandi, dan ini merupakan perkebunan teh milik PNTRS dan salah satu mesin rontok yang ada di pabrik PNTRS. Perkebunan teh bukan negara sekitar tahun 1960. Orang-orang terlihat sedang mengeringkan kopi, dan ini salah satu perusahaan Slender Agung yang ada di PNTRS. Ini pembukaan lahan di Kasomalang, dan ini salah satu pabrik kopi yang ada di Subang. Pabrik karet Pasir Bungur. Dan ini alat kerja pabrik Spiritus di Bawaran yang terkontrak tahun 1930-an. Selanjutnya kita akan lihat infrastruktur yang ada di Kabupaten Subang yang sudah ada di masa bendungan Warna Gaji Asem, bendungan Salam Dharma, bendungan Cilewe, Waduk Cipunagara, pembangunan Tarung Timur, dan ini merupakan proyek pembangunan jembatan kereta api yang melintasi Sungai Cipunagara tahun 1910 di Pagaden. Ini merupakan kawasan Kayu Subang, tempat persanggrahan bisa jalan-jalan. Pembangunan jalan antara Subang dan Bandung sekitar tahun 1950. Dulu lampu lingkar Subang, dan sekarang kita kenal sebagai Lampu Pusat. Landasan udara Kalijati merupakan landasan udara yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Hal ini dapat kita lihat dalam foto
Setelah Indonesia merdeka, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, berkunjung ke Subang tanggal 29 April 1955. Dalam kesempatan tersebut, beliau menggelar rapat akbar di alun-alun Subang. Secara administratif, Kabupaten Subang berdiri pada tanggal 5 April 1948. Ini adalah imbas pemekaran Kabupaten Karawang yang dibagi menjadi wilayah Karawang Barat dan Karawang Timur. Wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Dangka Gandawikara dengan ibu kotanya Subang. Mencari buku yang akan dibaca. Di sini ada tulisan buku apa aja di sini yang ditempel di rak-raknya. Dan di sini tidak boleh berisik ya. Di sini ada buku bahasa, ilmu murni, ilmu sosial, dan agama. Di sini juga ada buku karya umum dan filsafat.